Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura Cahyani Karim. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya yang berjudul Sumber-sumber Islam. Pendahuluan. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur umat Islam. Telah disepakati para ulama bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama. Sumber hukum Islam ada tiga. Yang pertama Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hira sebelah utara Mekah pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Pembukuan Al-Quran dilakukan pada masa kekhalifahan Abu Bakar, kemudian menunjuk Zaid bin Sabit untuk memimpin proyek pembukuan Al-Quran. Lalu Al-Quran dilakukan standarisasi pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Selain itu, karena banyak terjadi perbedaan dialek di kalangan umat Islam, Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan untuk adanya diseragamkan. Al-Quran yang sekarang ini dijadikan pedoman menggunakan cara penulisan Utsman atau Art Utsmani. Nama-nama Al-Quran ada banyak sekali. Contohnya ada Al-Kitab, Al-Bayan, An-Nur, Al-Kalam, Ar-Rahman, dan Al-Qur'an. Istilah isi kandungan Al-Quran itu ada akidah, ibadah, sejarah, akhlak, hukum, dan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Fungsi Al-Quran itu sebagai sumber ajaran Islam, bukti kebenaran Nabi Muhammad, petunjuk bagi segenap manusia, peringatan dan pelajaran bagi manusia, dan merupakan penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Fungsi Al-Quran dalam agama Islam ada Al-Huda atau petunjuk, Al-Furqan atau pemisah, Al-Shifa atau obat, dan Al-Ma'ufiyah atau nasihat. Hadis. Secara terminologis, hadis dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan bahasa, hadis berarti perkataan, percakapan, atau pembicaraan. Hadis berdasarkan sandaran. Hadis menurut sandarannya terbagi menjadi dua, yaitu makbul diterima dan maksud ditolak. Dan berdasarkan pembagian ini terbagi lagi menjadi empat macam, yaitu hadis qudsi, hadis ma'fu, hadis mauquf, dan hadis ma'tu. Hadis berdasarkan kualitasnya ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis qudsi. Fungsi hadis itu ada banyak sekali. Menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran atau disebutkan sebagai taksir dan takfir. Dalam bentuk ini, hadis hanya sebagai mengulangi apa-apa yang tersebut dalam Al-Quran. Umpamanya, firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ayat itu dikuatkan oleh sabda Nabi yang berarti, Islam ini didirikan dengan 5 pondasi. Kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Memberi penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran dalam hal menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran, merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebut sebagai garis besar, membatasi apa-apa yang ada dalam Al-Quran disebut secara umum, dan memperluas maksud dan sesuatu yang tersebut dalam Al-Quran. Lalu yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat merupakan menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Rukun ijtihad ada al-waqi, yaitu adanya kasus yang terjadi atau diduga akan terjadi tidak diterangkan oleh nas. Kedua ada mustahid, ialah orang yang melakukan ijtihad dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad dan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga ada mustahid fil, ialah hukum-hukum syariah yang bersifat amali. Dan yang keempat ada dalil syara untuk menentukan suatu hukum bagi mustahid fil. Fungsi ijtihad diantaranya ijtihad mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Yang kedua ada fungsi ijtihad al-ihya atau kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam sebagai agar mampu menjawab tantangan zaman.
Yang ketiga ada fungsi ijtihad dan fungsi ijtihad al-inabah atau pembenahan, membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihad oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Mustahid. Mustahid adalah orang yang mampu melakukan ijtihad melalui cara istibat, merupakan hukum dari sumber hukum syariat dan takbir penerapan hukum. Syarat mustahid, mengetahui dalil syar'i, memiliki kemampuan untuk beristibah, mengetahui bahasa Arab dan usul fiqh, mengetahui ilmu hadis, mengetahui nasib dan maksud. Dasar ilmu ijtihad ada Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.